Terima kasih teman-teman media semua telah hadir pada sore hari ini. Kami hadir di sini bermaksud untuk ngopi dan ngobrol bareng teman-teman sebenarnya. Dan terkhusus untuk kami mengklarifikasi dan bantahan terkait dengan pemberitaan klien kami Ruli Amdi Akbar. Mungkin teman-teman semua udah tahu berita yang lagi viral bahwa Mas Ruli atau Mas Ezel ini dilaporkan atau dituduhkan terkait penggelapan dana. Nah, yang di luar sana itu beredar bahwa ada yang 300 juta, 400 juta. Secara umum ini adalah sebenarnya kerjasama bisnis antara Mas Ezel dengan pelapor di tahun 2023. Mungkin teman-teman bertanya, buktinya apa ini kerjasama bisnis? Nah, kami punya dokumen. Memang kami tidak bisa membuka karena ini kan masih dalam tahap perkara ya, karena kan kami telah lihat di media bahwa kami juga telah dilaporkan di tanggal 6 atau tanggal 7, mohon nanti dikoreksi. Pada saat ini sih kami masih belum menerima panggilan apapun. Jadi di dalam ini adalah perjanjian antara Sateman, yaitu Mas Ezel sendiri dengan para pelapor. Nah, singkat cerita, Mas Ezel ini dengan pelapor itu sudah kenal sejak lama. Jadi bukan ujuk-ujuk baru kenal bikin bisnis, enggak. Kenal sejak 2016. Jadi sebelumnya ada bisnis bareng di bisnis yang lain. Nah, melihat dari integritas dan kejujuran Mas Ezel dalam berbisnis selama ini, maka pelapor berniat bekerja sama dengan ditawarkan oleh Mas Ezel kepada mereka. Visit masa sebelumnya ya, visit. Akhirnya di 22 Agustus 2023 terbitlah perjanjian ini. Nah, itu yang diserahkan oleh pelapor hanya 200 juta teman-teman. Bukan seperti yang diberitakan 300 sampai 400 juta. Jadi 200 juta itu digunakan untuk operasional seperti sewa lahan, kemudian gaji anggota dan lain-lain. Jadi di sini tidak ada penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan atau yang berkembang di media. Begitu. Mungkin Mas Ezel sendiri awalnya seperti apa sih proses ininya, apa bisnisnya gitu? Menambahkan sedikit, sebelumnya saya Husnul Tasoid, ini rekan saya Ben Jebua. Jadi seperti ini, perjanjian ini ada berdasarkan akta notaris untuk investasi. Jadi mungkin biar teman-teman media juga mengetahui bahwa ini berbeda, bukan pinjam meminjam, tapi investasi. Investasi yang diberikan itu sejumlah 200 juta. Dan ini sebenarnya berdasarkan akta notaris yang sudah kita perlihatkan, ini masih berlaku sampai tahun 2028. Nah, jadi sampai hari ini kita membuat klarifikasi, warung Sateman yang berada di Gejayan, Yogyakarta itu masih buka sampai hari ini. Bisa teman-teman media nanti Google sendiri bahwa masih berjalan. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga dinyatakan bahwa investasi ini dikembalikan apabila Mas Ezel atau Mas Ruli membatalkan perjanjian setelah 2028. Begitu. Jadi kan laporan yang ada di media bahwa disampaikan Mas Ezel menipu dengan 300 juta, bahwa 200 juta itu memang sudah dialokasikan untuk pembangunan warung Sateman. Begitu. Ada tambahan? Mungkin ada perjanjian yang sampai 2028 itu akan kembali. Berada ada di sini. Ya. Nanti kita akan buka setelah kita dipanggil oleh pihak yang berwajib. Kita nanti akan bersedia buka kepada teman-teman apa sih isi perjanjian ini. Betul. Ya. Nah, mungkin sampai sekarang sendiri udah ada komunikasi belum sih dengan pihak pelapor sendiri, kan katanya ada mungkin tenggat waktu yang diberikan sama beliau sendiri kan untuk mungkin mediasi dan segala macam. Nah, itu setelah berita ini viral, klien kami Mas Ezel sudah menghubungi pengacara dari pelapor, Pak siapa?
Itu kita katakan siapa sudah dihubungi bahwa sudah ada itikat baik dari klien kami menyatakan, Pak, ini sedang berjalan terkait profit nanti akan segera dikembalikan. Bahwa memang sekarang tidak profit, apa yang perlu diserahkan oleh klien kami seperti itu. Baik, menambahkan jalan tadi yang ditanyakan oleh teman-teman dari media dan rekan saya Pak Musor bahwa tadi pertanyaan bahwa apakah sudah ada niat baik sebelumnya ya dari Mas Ezel. Jadi Mas Ezel ini sudah menghubungi sebelumnya di 17 September 2024 kepada pelapor. Bahkan 17 September 26 September 2024, kemudian 10 November 2024. Jadi sudah ada sebenarnya komunikasi, bahkan juga kepada ibu pelapor untuk bertemu menyelesaikan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perjanjian tidak ada juga kewajiban untuk mengembalikan. Ini kan investasi, untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Nah itu, tapi Mas Ezel sendiri pun berniat, oke, meskipun di klausul perjanjian ini tidak ada, maka saya bersedia untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud. Cuma pelapor ini tidak mau untuk bertemu. Nah, tadi kan Bang Musor mengatakan bahwa sudah ada pertemuan dengan lawyernya. Benar, Mas Ezel bertemu dengan lawyer pelapor 27 di tanggal 27 Desember. Iya, 27 Desember 2025 untuk membicarakan. Dia menjelaskan dengan runtut. Jadi kami bisa mengklaim ini bukan seperti yang dilaporkan. Karena kami tahu betul, kebetulan kami ini sama-sama dari Jogja, sudah kenal beliau dari 2019. Nah itu teman-teman. Jadi ini soalnya perdata nih. Kalau dia berkaca pada hukum yang berlaku, kenapa tidak melakukan gugatan saja? Silakan gugat. Ini bukan ranah pidana, ya kan? Kemudian sangat disayangkan sih ketika ada berita-berita yang mengatasnamakan membawa-bawa istri dari klien kami. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ini murni pribadi Ruli Anggi Akbar atau Ezel. Fokuslah kepada Ezel sendiri. Jangan menyangkut-nyangkutkan pihak lain yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam permasalahan ini. Sekian. Mas Ezel, ketika ada pertemuan di tanggal bulan Desember tersebut kan Mas Ezel datang dan ada perjanjian katanya di deadline awal Januari 5 November. Kalau sampai tanggal segitu tidak dikembalikan katanya akan ada rumah tersebut. Mungkin ketika itu seperti apa perjanjiannya Bang? Oke. Jadi di tanggal 27 Desember saya berusaha untuk kontak lawyernya dan cari informasi tentang lawyernya. Ya baik saya adalah untuk bertemu sama lawyernya. Akhirnya kita deal ketemuan di tanggal 27 Desember jam 2 sore. Kemudian saya cuma minta waktu sampai tanggal 15 Januari. Sebelumnya saya minta waktu sampai tanggal 15 Januari untuk menyelesaikan ini semua. Karena menurut saya ini sudah kompleks. Karena istri saya jadi kebawa-bawa yang beliau nggak tahu apa-apa, jadi kebawa-bawa. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Kemudian tiba-tiba di tanggal 5-6 Januari kalau nggak salah sudah ada berita laporan polisi. Nah kemudian dia bilang saya tidak ada niat baik, sedangkan saya saya yang berusaha mencari tahu dia, kontak dia dan ngajak dia ketemu, tapi di berita malah saya dibilang tidak ada niat baik dan lari katanya. Sedangkan saya pun berusaha kontak yang bersangkutan RF itu dari September 2024. Itu berarti setahun yang lalu sudah, cuman memang tidak ada niat baik. Kemudian saya juga udah sempat WhatsApp, tidak ada respon. Saya juga sempat WhatsApp ibu beliau di tanggal 10 November, itu tidak ada respon juga. 11-12 November masih saya berusaha kontak karena saya tahu saya akan menikah. Pasti nanti takutnya merepotkan, ramai. Akhirnya saya berusaha kontak, cuma tidak ada respon baik. Berarti yang di perjanjian tanggal 15 itu kan mereka mintanya di tanggal 7 tuh deadline-nya Mas. Tanggal 15. Iya, karena kan Mas Ezel mintanya 15 Iya. dan mereka hanya ingin sampai tanggal 7 gitu. Itu tidak ada perjanjian kembali. Tidak ada. Di 15. Di sana. Ada lagi? Tapi Mas yang kan katanya kan dari sana kan sudah diberikan per bulan berapa juta gitu
itu ya kalau nggak salah. Oke. Ya, mungkin itu Terkait itu terkait profit ya. Ya. Seperti kami jelaskan sebelumnya, profit ini bisa kita serahkan kalau memang warung Sateman untung. Kalau tidak untung, apa yang mau kita berikan? Karena gini, investasi itu kami tegaskan kembali, kita untung bersama, rugi bersama. Dan investasi akan dikembalikan kepada Mas Rio selaku yang kita duga melaporkan setelah 2028. Begitu. Berarti benar hanya menerima untung selama 4 bulan ditransfer ke 6 bulan. 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan itu berarti tidak mengalami profit atau gimana? Benar, faktanya seperti itu. Itu ada di perjanjian. Ada di perjanjian. Harusnya pihak sana sudah mengetahui ya. Iya. Mengetahui. Jadi nanti kita akan buka kepada teman-teman media ketika kita sudah dipanggil oleh kepolisian terkait dengan laporan kepada Mas Ezo sendiri. Untuk saat ini kita belum bisa buka isi perjanjiannya. Cuma apa yang kami sampaikan itu berdasar dan telah tercantum semua di dalam ini. Ya. Begitu teman-teman. Pada prinsipnya kami tambahkan, ya siapapun berhak membuat laporan dan laporan itu belum kita terima. Jadi kami belum bisa menyatakan bahwa kita sudah memberikan klarifikasi dan segala macam. Tapi kalaupun nanti laporan itu kita terima dan bakalan dipanggil klien kita akan menghadapi seperti itu. Mas Ezel, maaf ya sebelumnya. Ini kan menyangkut dirimu ya, tapi otomatis kan sebagai suami, public figure, akhirnya kan terseret juga istrinya. Menanggap ini gimana? Baik, hubungan kami sampai hari ini masih baik. Karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau. Saya cerita dari A sampai Z itu dia tahu semua. Sempat kaget mungkin adanya laporan ke Enggak. Harusnya enggak ya. dari pihak keluarga besarnya mungkin. Ada lagi? Sekali lagi Seperti apa? Kenapa? Penjelasannya seperti apa menjelaskannya? Sudah tahu. Mas Ezel terkait yang kan kalau dari pihak sana kan menduga temukan aliran uang yang masuk ke rekening pribadi. Mungkin itu seperti apa sih bisa dijelaskan? Oke, itu Tunggu, yang maksudnya? Kan dari pihak sana sempat Mengatakan ada ada masuk dana ke rekening pribadi. bukan ke dana ke PT CV. CV. Mungkin itu seperti apa? Ya, jadi sebelumnya itu ada karyawan mas, karyawan atas nama inisialnya. Iya. Nah, karena itu dia sudah resign dari Sateman Indonesia, jika nanti dana itu ditransfer kepada rekening PT, maka kan akan menyulitkan untuk pencairan. Makanya pada saat itu digunakan untuk sementara rekening Mas Ezel, seperti itu. Berarti uang investasinya disalurkan ditransfer ke rekening Mas Ezel, Iya. bukan ke CV ya? Jadi gini. Sorry, ini uang investasi seperti apa Pak? Yang maksud profitnya kah atau investasi yang 200 juta kah? Awal Oke. 200 juta itu. Jadi sebelumnya memang pakai rekening CV Sateman, komisarisnya saya dan direkturnya bekas karyawan saya dan dia udah resign. Oke. Kemudian berhubung direkturnya beliau, jadi ketika pengaksesan itu cukup merepotkan kami yang di operasional. Akhirnya dipindahkan ke rekening pribadi saya dan saya punya 3 rekening pribadi. Memang benar itu dikirim ke rekening pribadi saya, itu ada 3. Satu memang khusus untuk Sateman Indonesia, satu lagi untuk kopi saya, dan satu lagi untuk rekening pribadi. Jadi yang dikirim sama yang pelapor saya itu memang ke rekening atas nama saya, cuman untuk operasionalnya Sateman. Pada intinya seperti ini Mbak, investasi yang diberikan sejumlah 200 juta. 200 juta ini sudah diakomodasikan untuk pembangunan Sateman, sewa lahan dan untuk operasional dan lainnya. Jadi tidak ada dipergunakan untuk hal-hal lain. Sementara berita yang beredar, Mas Ezel melakukan penggelapan sejumlah 300 sampai 400 juta. Dari situ aja sudah faktanya sudah kabur. Jadi menurut keyakinan kami tim kuasa hukum ini masih murni perdata, tapi nggak apa-apa. Nanti kalaupun kita dipanggil ke kepolisian, kita siap menghadapi seperti itu. Bang Ezel mungkin nasib sekarang sampai masih seperti apa? Apalagi tadi bilang
6 bulan aja untuk profit dan selebihnya udah nggak ada. Setelah ada pemberitahuan ini, seperti apa mungkin masuk dari Sateman masih berjalan sampai hari ini karena kita sudah bayar kontrak yang 2 tahun. Jadi kemarin 200 juta, 100 juta itu untuk bayar lahan selama 2 tahun sampai Agustus 2026. Jadi Sateman sampai hari ini masih berjalan. untuk konsumen sendiri mungkin masih banyak Konsumen pertanyaan. jujur saja sekarang konsumen agak sedikit berkurang. Dampaknya cukup ke saya pribadi, kemudian ke Satemannya. Sedangkan saya mesti bayar gaji karyawan itu, saya menanggung sekitar 9 karyawan di Sateman sekarang total. Jadi sangat amat berdampak. Untuk menutupinya sendiri seperti apa? Apalagi nggak apa-apa mungkin ada bisnis Mas Angel yang lain sendiri untuk menyokong itu tersebut seperti apa? Ya itu akhirnya saya pakai keuangan pribadi saya juga, pakai keuangan pribadi dari gaji saya di sebelumnya buat nutupin itu juga kadang-kadang. Jadi saya mohon teman-teman tolong beritanya dilurusin. Sayanya berdampak, Satemannya berdampak karena bukan cuma saya yang bergantung sama Sateman, ada karyawan saya juga di sana yang harus saya kasih makan mereka, ada keluarganya juga yang sudah dari awal Sateman berdiri, mereka ada di situ. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba saya harus keluarin mereka cuma gara-gara profit kita lagi turun lagi gitu. Total ada berapa investor? Apakah cuma RF ini doang atau ada yang lain? Kemarin itu Sateman total ada 5. Sateman itu ada 5 di Jogja semua, 4 tutup. Investornya maksudnya Mas? Kenapa? Investornya maksudnya Mas? Investornya ada 2. Yang satu beliau, ibu itu, yang satu sudah beres urusannya. Karena sebenarnya yang beres itu pun kemarin di Bandung, itu beliau secara kontrak itu memang kerugian ditanggung bersama. Cuman itikat baik saya adalah saya mengembalikan nilai investasi mereka 50%. Jadi saya juga nggak mau, karena dia juga ibu rumah tangga, jadi saya juga harus ada bentuk pertanggungjawaban saya kasih dia 50% dari nilai investasi. Padahal di kontrak sudah jelas itu adalah kerugian, kalaupun ada kerugian ditanggung bersama. Jadi kapok berbisnis sih lah, apalagi sebelumnya kan mungkin menjadi dosen gitu. Enggak. Tapi Oke, mungkin cukup. Ruli terakhir mungkin respon istri seperti apa mungkin ini kan dikait-kaitkan terus ya Mas ya, apakah terganggu atau seperti apa mungkin? Support terus mungkin. Ya, sejauh ini hubungan Mas Ezel dengan istri sangat baik-baik saja ya. Komunikasinya lancar, tidak berdampak sama sekali. Oke, kita tutup. Ada yang lain? Itu kan tadi yang dikembalikan ya, apakah ada rencana juga terhadap si pelapor untuk mengembalikan dananya? Ya, seperti yang telah kami sampaikan dari awal tadi bahwa di sini Mas Ezel tidak ada niat jahat dari awal. Artinya untuk berbisnis kepada pelapor tidak ada niat jahat. Uang 200 juta yang telah disetorkan itu murni digunakan untuk operasional seperti tadi disampaikan rekan saya, untuk sewa lahan kemudian operasional. Ini kenapa tidak profitnya tidak dibagikan lagi, karena tidak ada profit. Nah, kemudian Mas Ezel juga sudah mencoba menghubungi dari 2024. Kami lengkap semua buktinya. Bahkan Mas Ezel sudah mencoba mencari ruko yang bersangkutan di tanggal 10 November, mutar-mutar 2 kali tapi tidak ketemu. Dan itu sudah disampaikan di DM Instagram. Kenapa melalui DM Instagram, teman-teman? Karena handphone Mas Ezel pada saat itu error. Makanya dia mencoba menghubungi melalui DM. Begitu. Mas mungkin sampai ada pemberitaan ini, maaf nih sampai mungkin Mas Ezel sama istri juga sampai takut untuk keluar rumah atau seperti apa nih? Atau mungkin dua-duanya juga agak terganggu sedikit aktivitasnya untuk syuting istri sama Mas Ezel sendiri sebagai dosen dan kerjaan lain. Yang pasti begini, yang pasti pada saat berita ini viral, Mas Angel pasti berdampak karena mengait-ngaitkan namanya. Tapi ya sembari berjalan dan kita juga menjelaskan selaku tim kuasa hukumnya bahwa faktanya tidak seperti yang diberitakan, ya sekarang sudah mulai tenang ya Mas Angel. Dan untuk istri beliau juga ya baik-baik aja sampai hari ini. Gitu. Mas, soal kewajiban gampang tuh sedikit. Dong, ambil dikit nih. Apa yang dikatakan?